Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ke bab 6. Judulnya Haru Ilkwa. Ilkwa ini artinya rutinitas, haru sehari-hari. Rutinitas sehari-hari. Ke bawah ada munbob. Ada munbob apa di bab ini? Yaitu biapnida atau semnida sama biapnika atau semnika. Dan juga ada eso. Ke kanan ada kosakata apa? Yaitu sigan kwalion ohwi. Ohwi artinya kosakata, kwalion yang berhubungan, sigan dengan waktu. Kosakata yang berhubungan dengan waktu. Kemudian ada kosakata lagi. Ilkwa kwalion ohwi. Ohwi kosakata, kwalion yang berhubungan, ilkwa dengan rutinitas sehari-hari. Kosakata yang berhubungan dengan rutinitas sehari-hari. Ke kanan ada budaya informasi apa? Cikjangin ye haru. Haru artinya sehari-hari. Oi-nya cikjangin artinya itu karyawan atau pekerja, orang yang bekerja, sehari-harinya pekerja. Ke bawah, tujuan dari bab ini yaitu siganel maral suitta. Real suitta bisa marah, mengatakan sigan waktu. Jadi tujuannya kita itu supaya bisa mengucapkan waktu. Terus ada lagi, haru ilkwarel mutku tetap hal suitta. Real suitta bisa tetap ha menjawabku dan mut bertanya ilkwa rutinitas haru sehari-hari. Jadi bisa bertanya ataupun menjawab tentang rutinitas sehari-hari. Ini tujuan dari bab ini. Kita ke kosakata yang pertama yaitu tentang sikan kwalion ohwi. Kosakata yang berhubungan dengan waktu. Ini si artinya itu jam. Jadi ini cara membaca jam dalam bahasa Korea. Di video saya itu sudah saya buatin sendiri khusus cara baca jam dalam bahasa Korea. Dan pastinya itu sudah lengkap dan lebih mudah dipahami. Kita jelasin sekilas pakai ini aja, pakai teori buku ini. Si ini jam. Kalau cara pengucapan jam itu pakainya huruf asli Korea. Angka asli Korea. Kan angka itu dibagi menjadi dua, angka asli Korea sama angka Sino Korea. Nah, kalau untuk pengucapan jam sendiri itu pakainya angka asli Korea. Nih, misal ini. Satu itu angka aslinya hana. Nah, kenapa bisa jadi han? Nah, ini ada aturannya. Untuk angka 1 sampai 4 itu huruf akhirannya kita hilangkan. Cara baca jam ini. Jadinya ini hansi jam 1, kemudian tusi jam 2. Tu ini kan aslinya kan dul. Nah, huruf akhirannya kan real, kita hilangkan. Untuk khusus untuk angka 1 sampai 4. Hansi, tusi, sesi, nesi. Nesi aslinya kan net. Jadinya nesi. Kemudian untuk 5 dan seterusnya normal. Seperti tadi. Kalau jam 5 itu bahasa Koreanya 다섯지. Kemudian 여섯지, 일곱시, 여덟시, 아홉시, 열시, 열한시, 열두시. Oke, sampai sini paham ya? Yo. Semoga paham. Nah, ini ada AM sama PM. AM ini ojon. Ojon itu artinya pagi. Sedangkan PM ini ohu. Ohu ini artinya sore. Kalau ojon ini dimulai dari jam 00.00 pagi atau jam pagi malam banget itu loh. Pagi itu. Itu pakainya ojon mulai dari jam 00.00 sampai jam 12 siang. Nah, kemudian jam 12 siang sampai jam 12 malam itu pakainya ohu. Oke, dong. Dong murah. Kalau nggak dong nanti kalian bisa tonton yang video saya berjudul itu, cara baca jam. Itu lengkap itu dan mudah. Oke, itu penjelasannya ini, ojon sama ohu. Lanjut. Ada apa ini? Ban. Nah, untuk pengucapan angka 30 ini kan menit. Yang angka pertama ini kan jam, yang angka berikutnya kan menit kan. Nah, untuk pengucapan menit itu pakainya angka Sino Korea.
Angka Sino Korea itu seperti il, i, sam, sa, o. Sedangkan yang untuk pengucapan jam itu pakai angka asli Korea. Nah, 30 bahasa Koreanya sam, sip, bun. Nah, bun, nah ini satuan menit. Sam, sip, bun. Atau 30 kita bisa pakai ban. Ban itu artinya 30 menit. Jadi sekarang jam 7.30 menit ya. Nah, pakai bahasa Koreanya itu ilgopsi ban atau ilgopsi samsibun. Oke, dong. Lanjut. Ini contoh menitannya. 5 menit, lebih 5 menit berarti obun. Kalau lebih 15 menit berarti sip obun. Nah, ini pakainya angka Sino Korea dan seterusnya. Kalian baca sendiri ya. Pelajari sendiri. Kalau belum bisa baca angka, bisa tonton video saya itu. Sudah runtut. Kalau perlu pelajari yang playlist belajar step by step itu Korea. Itu dari awal sampai akhir. Itu kalau sudah bisa itu semua, nanti mempelajari textbook ini gampang sekali. Promosi malah. Lanjut. Ini ada kosakata ini. Achim artinya pagi, chomsim ini artinya siang, kemudian chonyok ini artinya malam atau sore. Kemudian sebyok artinya subuh, nat artinya siang, pam artinya malam. Lanjut. Myotsi ini artinya jam berapa, potong artinya biasanya, dan yojem artinya akhir-akhir ini. Lanjut. Kita ke munpop. Piep nida sama piep nikah atau semnida sama semnika. Ke kanan kita translate-nya ini. Piep nida atau semnida dilampirkan pada kata kerja dan kata sifat. Jadi piep nida ini posisinya itu apa ya, menggabung, menyatu sama kata kerja sama kata sifat. Itu di video saya sudah jelasin perubahan bentuk kata kerja kata sifat. Itu sudah lengkap, itu pelajari sendiri saja. Lanjut untuk menggambarkan fakta secara formal dan hormat. Nah, untuk piep nida sama semnida ini situasinya itu formal dan juga untuk menghormati si pembicara dalam situasi formal yang mengangkat pendengar. Ya, maksudnya seperti itu tadi. Untuk mengajukan pertanyaan sopan, yang sopan itu pakainya semnika atau piep nika. Kalau piep nida ini untuk penjabaran, sedangkan piep nika untuk pertanyaan. Oke, kita ke ini. Balik lagi ke sini. Aturan pakainya. Pacim. Jika akhirannya pacim, maksudnya itu kalau aku biasanya jika akhirannya konsonan, nah aku biasanya pakai konsonan, maka tambahnya semnida atau semnika atau piep nida atau piep nika. Kalau pakai ini agak ruwet ini. Pacim X, pacim real. Mending kalian tonton video saya saja yang berjudul itu perubahan bentuk kata kerja dan kata sifat. Kalau pakai ini aku jelasinnya nanti ada yang kurang nih. Ini masih kurang lengkap ini. Ya bukan kurang lengkap sih. Aku juga gimana ya. Ya pokoknya itulah. Kalian bisa tonton aja nanti ya. Aku jelasin sebisa aku ya pakai ini ya. Misal ini akhirannya konsonan atau akhirannya jika ada akhiran bacim, maka kita pakainya semnida atau semnika. Contohnya mokta, tanya dihilangin, tinggal mok. Mok ini kan akhirannya huruf konsonan atau ada bacim, kio. Maka tambahnya semnida. Ini jadinya mok semnida atau mok semnika untuk pertanyaan. Kemudian jika tidak ada bacim atau jika akhirannya huruf vokal, maka tambahnya piep nida atau piep nika. Kemudian ada lagi nih peraturan, jika bacimnya atau huruf akhirnya berupa huruf real, maka tambahnya ini, maka realnya dihilangin. Di sini nggak ada
penjelasannya ya. Biasanya tuh realnya dihilangin. Nanti nanti kalau nemu kata-kata contohnya nanti. Kemudian ditambahin biabnida atau biabnika untuk pertanyaan. Contohnya bota ini dannya dihilangin. Tinggal bobo ini akhiran hurufnya huruf O, huruf vokal. Jika akhiran huruf vokal maka tambahnya biabnida atau biabnika. Jadinya bomnida atau bomnika. Oke, contoh dalam kalimat. 부감 씨는 지금 기숙사에 있습니다. Nah, 있습니다. Ini ita, is ini akhirannya huruf konsonan atau ada bacim. Kalau akhiran konsonan maka tambahnya yang ini semnida atau semnika. Jadinya ini 있습니다. Saudara Bukam 지금 sekarang ada 기숙사 di asrama. Contoh lagi, 부왕 씨는 몇 시에 잡니까? Nah, ini untuk kalimat pertanyaan. Nah, ini kalimat pertanyaan ini diutarakan kepada yang diajak bicara dan untuk menghormati yang diajak bicara ini tadi. Pakai sopan banget ini kalau pakai ini. Nah, 잡니까 ini ca ini akhirannya kan huruf vokal a, maka tambahnya yang ini pakai rumus biabnida ini biabnika. Jadinya 잡니까. 포항시 saudara Poang 몇 시에 잡니까? Kamu tidur 몇 시에 pada jam berapa? Kamu tidurnya jam berapa? Itu artinya ya. 아미나 씨는 12시에 점심을 먹었습니다. Nah, ini bentuk lampau. Ini pelajaran kemarin ini. Nah, kalau bentuk lampau itu jika ada huruf vokal O dan A, apa ya? Itu tambahnya jika ada huruf vokal O sama O deh. Lupa aku malah. Itu tambahnya ot. Nah, daripada bingung kalian nonton saja itu video saya yang sudah gue buatin khusus. Judulnya itu perubahan bentuk itu. Kalau yang ini berarti judulnya bentuk masa lampau dalam bahasa Korea. Pelajari saja, nanti gampang penak. Intinya itu 먹었습니다. Artinya Amina si saudara Amina itu sudah makan 점심 siang 12시에 pada jam 12. Lanjut ya. Jangan bingung ya, meskipun kuenya sendiri bingung. Kita ke percakapan 53. 오케이. 칼로 씨, 지금 몇 시입니까? 칼로 씨, saudara 칼로. 지금 몇 시입니까? 지금 sekarang 몇 시입니까? jam berapa? Sekarang jam berapa? 5시 반입니다. 5시 반입니다. 5시 itu jam 5. Ban itu lebih 30 menit. Ban ini artinya setengah atau 30 menit. Jadi jam 5 lebih 30 menit atau jam 5 lebih setengah. Setengah jam maksudnya. 몇 시에 집에 갑니까? 몇 시에 집에 갑니까? pergi 집에 ke rumah. 몇 시에 pada jam berapa? Kamu pergi ke rumah jam berapa? Atau kamu pulang jam berapa? 저녁 8시에 집에 갑니다. 저녁 8시에 집에 갑니다. pergi 집에 ke rumah 8시에 pada jam 8 저녁 petang atau malam. Saya pulangnya jam 8 malam. Oke. Ada pertanyaan, 지금 몇 시입니까? Sekarang 몇 시 jam berapa? Sekarang jam berapa tadi? 5시 반입니다. jam 5 lebih 30 menit atau jam 5 lebih setengah. Pertanyaan yang kedua, 칼로 씨는 saudara 칼로 오늘 몇 시에 집에 갑니까? 집에 갑니까? Pergi ke rumah 몇 시에 jam berapa hari ini? Kamu pergi ke rumah jam berapa hari ini? Atau kamu pulang jam berapa hari ini? Jawabannya 저녁 8시에 집에
Nita, saya pergi ke rumah jam 8 malam. Nah, ini ada pelafalan bareng pengucapan wa sama wo. Langsung saja ya. Ini wa sama wo. O dan A itu jadinya itu wa. W-A. Apakah gue perlu tulis? W-A. Sedangkan yang ini jadinya wo. Wo. Wo sama wa. Kelamaan nanti kalau kita terjemahin. Lanjut aja. Jadinya wa sama wo. Gitu ya. Yo, lihat muka gue tadi. Kita ke owi, kosakata yang kedua. Il과 관련 어휘. 어휘 kosakata 관련 yang berhubungan il과 dengan rutinitas sehari-hari. Ada ironata, artinya itu bangun, ironata. Kemudian sita, artinya cuci muka. Sita itu mencuci muka. Kemudian irel takta, ini artinya gosok gigi. Irel takta. Kemudian siksahata, artinya makan. Nah, ini rutinitas sehari-hari. Kemudian 출근하다, berangkat kerja. 퇴근하다, pulang kerja. 게임하다, bermain game. 청소하다, bersih-bersih atau membersihkan. 장을 보다, ini artinya pergi belanja. 장을 보다, artinya pergi belanja. Oke. 산책하다, artinya jalan-jalan. 샤워하다, artinya mandi, pakai shower. 친구를 만나다, artinya bertemu teman. Lanjut, bawah. 휴게실, ini ruang istirahat. 매점, ini toko. Toko kecil. 공원, artinya taman. 사다, artinya membeli. Lanjut. Ada grammar yang kedua, yaitu eso. Nah, eso ini artinya di. Di. Kalau di bab ini artinya di. Kok yang gue terjemahin yang ini sih? Penjelasannya. Eso digabungkan dengan kata benda. Jadi menempel pada kata benda. Untuk menunjukkan tempat atau lokasi tempat suatu tindakan terjadi. Jadi untuk menunjukkan tempat atau lokasi tempat suatu tindakan terjadi. Nah, kalau kemarin itu untuk menunjukkan tempat. Sedangkan yang ini eso untuk menunjukkan tempat atau tempat suatu tindakan terjadi. Jadi ada kegiatannya, ada tindakannya kalau pakai eso. Kalau pakai yang kemarin itu hanya menunjukkan keberadaan seseorang. Kita ke contohnya. nanti ada perbedaannya. 아지자 씨는 saudara 아지자 공원에서 운동을 해요. 운동을 해요. berolahraga 공원에서 di taman. Nah, ini pakainya eso. Soalnya 운동 ada olahraga, ada kegiatannya. Kegiatannya ngapain? Yaitu olahraga. Ada aktivitas, ada tindakan. Itu pakainya eso. contoh lagi, 타라 씨는 saudara Tara 휴게실에서 신문을 읽습니다. baca 신문 koran 에서 di 휴게실 ruang istirahat. Nah, ada tindakannya, ada kegiatannya yaitu baca koran. Itu pakainya eso, menunjukkan tempat. Lokasi di mana lokasi tersebut itu terjadi tindakan. dong ya, dong. contoh lagi, 마두 씨는 saudara Madu 편의점에서 주스를 삽니다. membeli jus에서 di 편의점 minimarket. Ada tindakannya, membeli jus tadi. Nah, ini ada perbedaannya ini. Baik eso dan digunakan dengan kata benda. Jadi menempel pada kata benda yang menunjukkan suatu tempat. Jadi sama-sama menunjukkan suatu tempat, tetapi untuk eso ini menunjukkan di mana suatu tindakan terjadi. Nah, ada tindakannya kalau eso ini. Kemudian, sedangkan ini menunjukkan di mana seseorang atau benda berada. Jadi untuk ini hanya menunjukkan keberadaan seseorang atau benda berada.
suatu benda, keberadaan suatu benda. Kalau eso itu ada tindakannya, ada kegiatannya di dalamnya itu. Lanjut ya, saya kira paham. Contoh ini, gue kasih contoh sedikit ini. 왕민 씨는 saudara Wangmin 기숙사에서 청소해요. 청소해요 ini artinya membersihkan atau bersih-bersih. 기숙사에서 di asrama. Si Wangmin itu bersih-bersih di asrama. Kegiatannya ini 청소. Pakainya iso. Sedangkan ini Yusuf 씨는 saudara Yusuf 공원에 있어요. It ada 공원에 di taman. Nah, si Yusuf ini menunjukkan keberadaan si Yusuf. Pakainya pakai hanya menunjukkan keberadaan. Enggak ada tindakannya. Saya kira paham ya. Lanjut. Kita ke percakapan yang kedua. 55. 유수프 씨, 어제 뭘 했습니까? 이 Yusuf 씨 어제 뭘 했습니까? Saudara Yusuf 어제 kemarin 뭘 했습니까? Telah melakukan apa? Atau kemarin kamu habis ngapain? 마트에서 장을 봤습니다. 마트에서 장을 봤습니다. Nah, ini bentuk lampau ya. 장을 봐. 장을 봐 itu pergi belanja. Si Yusuf jawab ini. Kemarin aku tuh habis pergi belanja. 마트에서 di market. Di minimarket. 그리고 친구를 만났습니다. 그리고 kemudian 친구를 만났습니다. 만났습니다 itu bertemu 친구 teman. 유진 씨는 뭘 했습니까? 유진 씨는 saudara Yujin 뭘 했습니까? Kalau kamu sendiri ngapain? Balik nanya. 저는 공원에서 운동했습니다. 저는 saya 공원에서 운동했습니다. saya 운동해서 berolahraga 공원에서 di taman. Saya itu habis olahraga di taman kemarin itu untuk menunjukkan masa lampau kemarin. Ada pertanyaan ini. Yusuf 씨는 saudara Yusuf 어제 뭘 했어요? kemarin ngapain si Yusuf? Nah, ini jawabannya ini tadi. 마트에서 장을 봤습니다. 그리고 친구를 만났습니다. Tuh ya. Kemudian Yujin 씨는 어디서 운동했어요? olahraganya di mana si Yujin? Di 공원, taman. 공원에서 운동했어요. Kita ke ungkapan yang berguna. Ini ada 잘 먹겠습니다. Ini artinya terima kasih atas makanannya. Atau saya akan makan makanan ini. Jadi ini diungkapkan ketika makanannya itu sudah datang di sini, baru datang, kemudian kita mau makan itu ngucapinnya pakai ini. 잘 먹겠습니다. Saya kira sudah tahu ya kalau kalian sering nonton drama. 많이 드세요. Contohnya ini dalam percakapan ini. 많이 드세요 artinya ini nikmati makanan Anda, atau silahkan makan, atau makan yang banyak ya. Nah, ini diucapkan si pembawa makanan ini, si pemberi makanan. Kemudian kitanya habis diberi ini jawabannya 네, 잘 먹겠습니다. Saya akan makan dengan baik. Artinya itu, ya saya akan menikmati makanannya. Ya, intinya itu digunakan untuk ketika mau makan. Kita ke budaya dan informasi. Lanjut. Baru setengah jam ini. 24 menit. Mana judulnya? 직장인의 haru-haru. Sehari-hari atau sehari, hari-hari. Nya 직장인 pekerja. Hari-harinya pekerja. 한국의 직장인들은 artinya 직장인들은 para pekerja di 한국 Korea atau karyawan di Korea di bu분 sebagian besar 9시에 일을 시작합니다. 시작하 itu memulai pekerjaan pada 9시 jam 9. Jadi mulai kerjanya jam 9. Sebagian
bekerja di Korea. Tapi di pabrik gue kok jam 8 ya. Tapi jangan berpaku sama ini doang. Tapi nanti kenyataannya beda lagi. Lanjut. Karena kita belajar ini jadi kita ngikutin ini aja. 출근할 때는 ketika 출근하 masuk kerja 지하철이나 버스와 같은 대중교통을 이용하기도 하고 berhenti di sini. seringnya 이용하 menggunakan 대중교통 transportasi umum. Artinya 같은 seperti dengan 버스, bis, ina atau 지하철, subway. Jadi ketika berangkat kerja itu biasanya orang Korea itu pakai transportasi umum seperti bis atau subway. kemudian 개인 승용차를 이용하기도 합니다. seringnya lagi 이용하 menggunakan 승용차 개인. mobil 개인 itu pribadi. Seringnya itu pakai mobil pribadi juga. Selain pakai transportasi umum, ada juga yang pakai mobil pribadi. Lanjut, 출퇴근 시간에는 berarti pada sikan waktu 출퇴근 itu gabungan. Pulang masuk kerja. 퇴근 itu pulang, 출근 itu masuk. Jadi pada waktu masuk atau pulang kerja, 교통이 매우 혼잡아요. berarti 교통이 lalu lintasnya 매우 sangat 혼잡하, padat. Jadi pada waktu masuk atau pulang kerja itu lalu lintasnya itu padat sekali. dan 예기치 않은 일로 어려움을 겪기도 합니다. seringnya 기억 mengalami 어려움, kesulitan. 일로 dalam hal 지않은 yang tidak, tidak, 예기치 terduga. Jadi dikarenakan lalu lintasnya macet itu sering mengalami kesulitan dalam yang tidak terduga-duga. Seperti itu maksudnya ya. Oke, lanjut. 점심은 waktu siang. 점심 itu jam siang, makan siang, masakan siang. Potong biasanya 12시에서 1시 사이에 국내 식당에서 먹는데 berhenti makan에서 di 국내 식당 restoran dalam pabrik maksudnya. Biasanya makan di restoran dalam. Saya di antara ini ada eso nih dari jam 12 sampai jam 1. Jadi untuk makan siangnya itu dimulai dari jam 12 sampai jam 1. Lanjut. Tapi nanti bisa datang tapi. 국내 식당이 없으면 berarti kalau tidak ada 국내 식당 restoran dalam, jika tidak ada restoran dalam, 회사 근처에 식당에서 먹습니다. makan에서 di 식당 restoran 근처에 di sekitar 회사 perusahaan. Jadi kalau misal di perusahaannya itu nggak ada restoran dalamnya, maka makan di restoran yang ada di sekitar perusahaan, makan di luar. Lanjut, 점심은 makan siang. 같은 부서에 사람들과 회사에서 하지 못한 업무 이야기도 berhenti di mana enaknya ya. Lanjut aja. 이야기도 하면서 함께 먹는 경우가 많습니다. lanjut sini. banyak kondisi makan siang itu banyak keadaan atau banyak situasi makan 함께 bersama. Jadi makannya itu biasanya bareng-bareng. 면서 sambil 이야기도 bercerita tentang ngobrol 업무 tentang pekerjaan 지못한 yang tidak bisa dilakukan 회사에서 di perusahaan. Dengan ngobrol dengan siapa? 사람들 orang-orang di buso itu bagian 같은 yang sama. Jadi maksudnya itu biasanya makan siangnya itu dilakukan bareng-bareng makannya sambil ngobrolin tentang pekerjaan yang dirasa kesulitan atau dirasa tidak bisa. Seperti itu ya intinya. Lanjut. 일부 직장인들은 berhenti. 직장인들
pekerja-pekerja, ilbu itu sebagian. Jadi sebagian pekerja-pekerja, sebagian para pekerja. 점심 시간을 이용하여. berarti 이용하 menggunakan sikan waktu 점심 makan siang. Sebagiannya itu menggunakan waktu untuk makan. Lanjut, yo. Dan 간단한 취미 활동을 즐기기도 합니다. gitu seringnya 즐기 menikmati 활동 kegiatan 취미 hobi 간단한 yang sederhana. Jadi sebagian itu ada yang menikmati, ada yang menggunakan waktunya untuk makan, ada juga yang digunakan untuk menikmati hobi yang sederhana seperti bermain game dulu baru makan. Tergantung orangnya. Malah kecoret. Lanjut. 퇴근은 pulang kerja. 대부분 sebagian besar 6시에 하지만 sebagian besar itu ini merujuk ke 퇴근. Sebagian besar pulang pada jam 6. 지만 tetapi 이럴 때 끝내지 못했을 때는 berarti ketika realta itu ketika 지못했 tidak bisa, 지못해 itu tidak bisa kene menyelesaikan tak semua pekerjaan, tetapi jika atau ketika tidak bisa menyelesaikan semua pekerjaan yakinul hamnida, maka yakinah itu lembur, harus lembur. Lanjut. 퇴근 후에는, 후에 itu artinya setelah 퇴근 pulang kerja, 사hin 피로와 스트레스를 풀고, berhenti 스트레스를 풀 itu melepaskan stres. Setelah pulang kerja itu biasanya para pekerja itu melepaskan stres dan juga melepaskan sahin piro, kelelahan. Piro ini kelelahan, sahin itu yang menumpuk, kelelahan yang tertumpuk. Jadi selain melepas stres itu juga melepas kelelahan atau menyelesaikan kelelahan. Gimana ya? Ya intinya istirahat lah. kemudian 팀워크를 다지기 위해 상사나 동료들과 회식을 할 때도 있습니다. Ada juga realite ketika 회식하 acara makan malam gua dengan 동료들 rekan-rekan kerja atau sangsa dengan atasan 기위해 untuk 다지 memperkuat teamwork. Teamwork itu kerja tim, teamwork dari bahasa Inggris. Jadi selain melepas stres itu biasanya ada juga yang digunakan untuk acara makan malam bareng teman-temannya. Nah itu kegiatan sepulang kerja supaya acara makan-makan malam ini menjadi atau mencapai teamwork yang sukses. Apa sih? Memperkuat teamwork. Ya intinya itu ya. Masih ada lagi. 어떤 사람들은, ini 어떤 사람들 orang-orang yang bagaimana, maksudnya itu sebagian orang-orang, bisa diartikan maksudnya gitu ya. Sebagian orang-orang bisa diartikan itu. Sebagian orang-orang 출근 전이나 퇴근 후에 자신의 공간을 위해 운동을 하거나, berhenti di sini nggak apa-apa. Undongha, melakukan olahraga atau berolahraga wihe untuk konggang kesehatan jasin diri sendiri atau pribadi. Nian huwe setelah teken pulang ina atau Johnny itu sebelum julken berangkat kerja. Jadi sebagian orang itu biasanya berolahraga dulu sebelum berangkat kerja atau setelah pulang kerja. Nah, supaya tujuannya untuk menjaga kesehatannya. Pulang kerja masa olahraga sih? Berarti sebelum. Iya, intinya itulah. Ada yang dulu fitness setelahnya. Lanjut. 자기 개발을 위해 외국어 학원에 다니기도 합니다. Nah, sebagian lagi ada juga ini. Gitu seringnya pergi. Tani itu bisa diartikan pergi. 학원에 ke kursus, tempat kursus 외국어 bahasa asing. 위해 untuk 개발, pengembangan jagi diri, untuk mengembangkan diri. Oke, jadi itu tadi penjelasan dari informasi yang ada di sini. Jadi intinya itu ada di sini.
Kan ini malamnya ya, jam 12. Ini cuicim artinya tidur. Jadi mulai jam 12 tidur sampai jam ini ojon 9 kerja. Bangunnya berarti ini sekitar jam 7, jam 8 ini. Kisang bangun. Kemudian culken jam 9 berangkat kerja. Kemudian ini kerja pagi itu jam 9 sampai jam 12 atau jam 8 sampai jam 12 tergantung perusahaannya. Kemudian setelah jam 12 sampai jam 1 itu waktu makan malam, waktu makan siang. Mulai ngantuk rek. Waktu makan siang. Lanjut jam 1 siang sampai jam 6 sore ini kerja sore, lanjut kerja ini omu kerja sore. Selanjutnya jam 6 malam atau jam 6 petang sampai jam 12 malam ini digunakan me time, kan waktu pribadi. Ada yang tiduran untuk melepas stres, atau ada juga yang basic acara makan-makan seperti itu pulang kerja ini ya seperti itu ya. Oke, itu rutinitas para pekerja. Nah, kita skip aja ini self assessment refleksi diri. Kita ke pembahasan soal reading. 관계 있는 itu cari yang ada hubungannya. 게임을 하고 있습니다. 하고 sedang 게임을 bermain game. Nah, yang merupakan gambar bermain game yang mana? Jawabannya nomor 2. Pakai laptop itu main game. Kalau nomor 1 ini pergi bekerja, berangkat kerja. Julken. Kalau ini nomor 3 ini sanjek, jalan-jalan. Nomor 4 ini cuci muka. Sita. Nomor 2, 밥을 먹고 있습니다. aku sedang 밥을 makan nasi. Nah, yang merupakan gambar makan nasi yang mana? Deng deng. Nomor 4. Lanjut saja. Soal nomor 3. Ini disuruh cross check kalimatnya benar apa salah, tulisannya benar apa salah. Jadi fokus pada yang bergaris bawah ini. 휴게실에서 쉬습니다. benar apa salah kira-kira? 쉬습니다. Aturan pakainya, aturan tulisannya ini kurang tepat. Ini sui akhirannya itu huruf vokal. Kalau akhiran huruf vokal itu tambahnya langsung biepnita. Jadinya tuh swimnita. Harusnya itu seperti ini. Swimnita. Seharusnya ini ya. Nah, tulisannya keren. Kalau nomor 2, 기숙사에서 청소하십니다. 청소하십니다. Tadi 정소하 ini akhirannya huruf vokal. Kalau akhirannya huruf vokal itu langsung tambahnya biepnita. Jadinya 정소합니다. harusnya itu, bukan 하십니다. Ini kurang tepat. Langsung 합니다. Lanjut. Kalau nomor 3, 시장에서 과일을 샀습니다. Nah, ini lagi keliru lagi nih. Akhiran vokal itu langsung biep nih. Langsung biep. 삽니다. Langsung gitu ya. Kurang tepat. Berarti tinggal 1. Nah, ini berarti otomatis yang benar ini. 식당에서 점심을 먹습니다. Nah, ini akhirannya konsonan, maka tambahnya 습니다. Jawabannya yang ini ya. Oke. Lanjut soal nomor 4. 주말에 장에 봤습니다. 장에 봤습니다. Ini kurang tepat. Bukan pakai partikel e. Tadi di kosakata itu ada. Seharusnya ini pakai partikel objek. 장을. Kalau diartikan ini, maka artinya gini. Jadinya kayak gini. Aneh. Melihat di pasar pada akhir pekan. Melihat di pasar. Piye yo? 장을보. Ini tuh satu kesatuan loh. 장을보 itu artinya pergi belanja. Melihat pasar itu maksudnya pergi belanja artinya. Ini kurang tepat ya. Harusnya pakai rel. 장을 봤습니다. Lanjut aja. Nomor 2. 어제 친구가 만났습니다. 친구가 만났습니다. Nah, ini kurang tepat. Ini seharusnya 친구를 pakai partikel objek. Bukan pakai partikel ini.
Kayak ada kan tadi di kosakata, di bagian kosakata itu satu kesatuan. Ya bukan satu kesatuan sih. Gadoane koyo ngono kuwi. Jinggurel manayo. Kayak gitu. Kalimatnya seperti itu. Ini kurang tepat ya. Lanjut kalau nomor 3. 7시에 퇴근했습니다. 퇴근하 pulang kerja pada jam 7. Oke, kita skip dulu. 아침에 빵을 먹었습니다. Makan roti pada pagi hari. Nah, ini fokus. Pangrel. Seharusnya akhiran konsonan itu tambahnya yang el, pakainya el, bukan rel. Jadinya pangel mokos. Ini kurang tepat. Jadi yang paling tepat yaitu yang ini tadi, tinggal ini. Ilkopsiye pada jam. Nah, ini menunjukkan waktu. Ini bisa menempel pada waktu selain pada tempat. Ini materi yang kemarin. Oke, sampai sini dong. Ini seharusnya cingkurel. Ini seharusnya jangel. Ini seharusnya pangel, bukan pangrel. lanjut ya, soal nomor 5. 한국의 직장인들은 berhenti. 직장인들 pekerja, para pekerja 한국에 di Korea 출근할 때, real 때 ketika 출근하 berangkat kerja atau ketika masuk kerja 주로 biasanya 대중교통이나 개인 승용차를 i용합니다. 이용하 itu menggunakan 승용차 mobil 개인 pribadi atau 대중교통 lalu lintas umum. Transportasi umum maksudnya. Biasanya ketika berangkat kerja itu pakainya mobil pribadi atau pakai transportasi umum. lanjut. 점심시간은 waktu makan siang 보통 biasanya 12시부터 mulai jam 12 1시까지 sampai jam 1. Nah, makanya 회사 동료들과 함께 먹는 경우가 많습니다. Banyak situasi makan 함께 bersama dengan 동료들, rekan-rekan 회사 perusahaan dari mulai jam 12 sampai jam 1. Jadi mangannya bareng-bareng. lanjut. 퇴근은 pulang kerja 대부분 sebagian besar 6시에 하지만 6시에 itu pulang jam 6. Tapi 이를 다 끝내지 못했을 때는 ketika 지못하 tidak bisa kena menyelesaikan tak semua ilmu pekerjaannya, tapi ketika tidak bisa menyelesaikan semua pekerjaannya, 야근을 하기도 합니다. gitu seringnya 야근하 lembur, kerja lembur. 퇴근 후에는 setelah pulang kerja 팀워크를 다지기 위해 상사나 동료들과 회식을 할 때도 있습니다. ada juga real ketika 회식하 itu makan malam, acara makan malam dengan 동료들, rekan-rekan atau sangsa atasan give untuk teamwork을 다지 memperkuat kerja tim, teamwork. Jadi setelah pulang kerja itu ada juga kegiatan makan malam, acara makan malam sebagian para pekerja dengan teman-teman ataupun atasannya. Kita cari yang benar. Nomor 1, 직장인들은 para pekerja 퇴근 시간이 waktu pulang kerja 자유로운 경우가 많습니다. banyak 경우 situasi 자유로운 yang bebas. Banyak situasi bebas wayah pulang kerja. Dijelasin tadi setelah pulang kerja itu ada yang acara makan-makan. Jadi ini kurang tepat, bukan banyak waktu bebas, tapi ada juga gimana ya jelasinnya ya. Tapi biasanya itu digunakan untuk acara makan malam, makan. Ya intinya kurang tepat. lanjut. Kalau nomor 2, 직장인들은 para pekerja 근무 시간 중에 동료들과 회식합니다. 회식 itu acara makan malam
Gua dengan 동료들 dengan rekan kerja 중에 di tengah-tengah atau di antara musikan waktu kerja. Jadi pas waktu kerja, maksudnya itu pas waktu kerja itu ada acara makan-makan. Bener apa salah? Ya kurang tepat, namanya waktu kerja ya harus bekerja puluh. Lanjut, 직장인들은 para pekerja 출근할 때 ketika 출근할 berangkat kerja 버스나 지하철을 타지 않습니다. tidak naik 지하철 atau bis. Bukan tidak ya. Ini ada 대중교통. Biasanya itu menggunakan 대중교통 itu meliputi bis dan 지하철. Bukan tidak, tapi memang pakai bis ketika berangkat, jadi kurang tepat. Jadi seharusnya dihapus ini. Lanjut, nomor 4. 직장인들은 para pekerja 대부분 sebagian besar 회사 동료들과 함께 점심을 먹습니다. Makan siang 함께 bersama dengan teman-teman 회사 perusahaan. Sebagian besar itu makan bareng makan siangnya. Nah, ini tadi ada ya, banyak kondisi yang makan bersama. Nih, dengan teman-teman perusahaan pada waktu 점심. Jadi jawaban yang tepat itu nomor 4 ini. Kita lanjut ke soal listeningnya. 57. (1번부터) (3번까지) 다음을 듣고 들은 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. 1번 Soal nomor 1. Cari yang ada hubungannya, 관계 있는 itu. 몇 시에 점심을 먹었습니까? 몇 시에 점심을 먹었습니까? 몇 시에도 pada jam berapa 점심을 먹었습니까? Makan siangnya itu jam berapa? 12시 반에 먹었습니다. 12시 반에 먹었습니다. Makan 12시 ban itu jam 12 lebih ban, setengah atau lebih 30 menit. Nah, jawaban yang tepat nomor 4 ini. 12시 반에. Kalau nomor 2 ini 11시 반에. Lanjut soal nomor 2 berikutnya. (2번) 오늘 저녁에 뭐 합니까? 오늘 저녁에 malam hari ini 뭐 합니까? Kamu ngapain? 커피숍에서 친구를 만납니다. 커피숍에서 친구를 만납니다. 친구를 만나, bertemu teman, 커피숍에서 di coffeeshop atau warung kopi. Bertemu teman di warung kopi yang ada hubungannya sama bertemu teman di warung kopi. Gambar nomor berapa? Jawabannya dedeng nomor 4 ini. Bertemu teman berarti 2 orang. Gambarnya yang ada hubungannya ya. Saya kira gampang ini. Lanjut. benar. 3번 오전에 뭐 했습니까? 오전에 뭐 했습니까? 오전 itu pagi hari, pagi-pagi. 뭐 했습니까? Kamu ngapain? 공원에서 산책했습니다. 공원에서 산책했습니다. 산책 itu jalan-jalan. 공원에서 di taman. Nah, yang merupakan gambar jalan-jalan. Yang nomor berapa? Jawabannya nomor 2. Oke, lanjut. 49 menit. (4번부터) (5번까지) 다음을 듣고
물음에 알맞은 대답을 고르십시오. 4번. 몇 시에 출근합니까? 몇 시에 출근합니까? 몇 시에 jam berapa 출근해 itu berangkat kerja atau masuk kerja. Kamu masuk kerja jam berapa? Yang ditanya itu ya. 1. 매일 출근합니다. 매일 출근합니다. Saya berangkat kerja atau saya masuk kerja setiap hari. Yang ditanya masuk kerjanya jam berapa? 2. 버스로 출근합니다. 버스로 출근합니다. 출근합니다 itu masuk kerja atau berangkat kerja 버스로 menggunakan bis. Yang ditanya masuk kerja atau berangkat kerjanya jam berapa? 3. 아침 8시에 출근합니다. 아침 8시에 출근합니다. Artinya berangkat kerja pada jam 8 asim pagi. Yang ditanya tadi berangkat kerjanya jam berapa? 4. 칼로 씨하고 같이 출근합니다. Kalau siago 같이 출근합니다. Ini artinya berangkat kerja 같이 bersama aku dengan kalau si saudara. Saya berangkat kerja bareng kalau si. Yang ditanya tadi berangkat kerjanya jam berapa? Jawaban yang tepat nomor 3 yang ada jam-jamnya ini. Yodol si jam 8. Saya kerja jam 8 pagi. Lanjut. Terakhir, soal terakhir. 51 menit. 5번. 어디에서 저녁을 먹습니까? 어디에서 저녁을 먹습니다. 저녁을 먹 itu makan malam. 어디에서 di mana? Kamu makan malam di mana? 1. 7시에 먹습니다. 7시에 먹습니다. Saya makan pada jam 7. Yang ditanya, makan malam di mana? 2. 비빔밥을 먹습니다. 비빔밥을 먹습니다. makan bibimbap, nasi campur atau bibimbap. Makan bibimbap. Yang ditanya tadi, makan malam di mana? 3. 기숙사에서 먹습니다. 기숙사에서 먹습니다. Saya makan 기숙사에서 di asrama. Saya makan di asrama. Yang ditanya tadi, makan malam di mana? 4. 반장님하고 먹습니다. 반장님하고 먹습니다. makan 반장님하고 dengan 반장님. Saya makan bareng 반장님. Yang ditanya tadi, makan malam di mana? Jawaban yang tepat nomor 3 di asrama. Saya makan di asrama. Oke, sampai sini dulu. Semoga bermanfaat. Ini tadi ya teks listeningnya. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa, bye bye. Belajar semangat.